Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Dwi Wahyuning Tias NIM 04, Muhammad Taufik Nur Iksan NIM 24, Rahmat Ardiansyah Akmal NIM 34, Nisa Nur Alfi NIM 37, dan yang terakhir Rizka Putri Pratama NIM 51. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil dari observasi kelompok kami. Berikut hasil observasi dari kelompok kami. Hasil observasi dakwah kultural. Yang pertama, poin observasi. Membaca sholawat al-berjanji setiap malam Jumat yang jamaahnya meliputi anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian yang kedua, lokasi kegiatan bertempat di Musola Al-Iman Barengsari Kartasura. Lalu deskripsi kegiatan dakwah, yaitu untuk hari biasa berjanjian dilaksanakan setelah ba'da maghrib, kemudian membaca surah Yasin, dilanjutkan membaca tahlil dan asmaul husna. Baru setelah itu acara berjanjian dimulai dengan iringan hadrah. Setelah acara selesai, dilanjutkan sholat isya dan kemudian duduk bersama, minum teh dan membagikan jaburan yang sudah dibawa oleh beberapa jamaah. Sedangkan di bulan Ramadan ini berjanjian dilaksanakan bersama dengan buka bersama di musola setelah ngaji sore dan tadarus Al-Quran. Lalu kondisi peserta atau madu. Jamaah mengikuti pelaksanaan berjanji dengan khidmat dan menghayati serta merasa senang. Dan kemudian kendala pelaksanaan kegiatan, karena di bulan Ramadan berjanjian tidak bisa dilakukan seperti hari-hari biasa. Jadi sebagai penggantinya berjanjian dilaksanakan bersama dengan acara buka bersama di musola setelah ngaji sore dan tadarus Al-Quran. Pelaksanaannya pun dilakukan secara singkat karena keterbatasan waktu dengan waktu buka puasa. Berikut dokumentasi dakwah kultural berjanjian di Musola Al-Iman Barengsari Kartasura. Hasil observasi dakwah struktural kelompok kami. Yang pertama, poin observasi. Membagi takjil di jalan ditunjukkan kepada pengamen, pemulung, tukang parkir, pengatur jalan, tukang becak, dan pengemis. Yang kedua, lokasi kegiatan. Sepanjang jalan Colomadu Kartasura dan Sriwidari. Yang ketiga, deskripsi kegiatan dakwah. Pelaksanaannya yaitu ada beberapa orang lalu dibagi kelompok, kemudian membagikan takjil kepada pengamen, pemulung, tukang parkir, pengatur jalan, tukang becak, dan pengemis di sepanjang jalan Colomadu Kartasura dan Sriwidari. Yang keempat, kondisi peserta atau madu, yaitu sangat berterima kasih, senang, terharu, dan merasa ada yang memperhatikan mereka. Dan bahkan mereka mengucap lemah teles, yang artinya Gusti Allah yang balas. Yang kelima, kendala pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. Kebanyakan lokasi sudah banyak yang membagi takjil, jadi kita mencari rute baru dan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi dakwah struktural kelompok kami di sepanjang jalan Colomadu Kartasura dan Sriwidari. Hasil observasi dakwah struktural yang kedua. Yang pertama ada poin observasi. Poin observasi itu menerangkan bahwa kegiatan TPQ setiap hari pada waktu sore hari dan kegiatan itu meliputi mulai dari anak-anak TK hingga kelas 6 SD. Yang selanjutnya lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan itu berada di Masjid Al-Muttaqin Gumpang Kartasura. Yang ketiga, deskripsi kegiatan dakwah. Untuk kegiatan TPQ atau tempat pendidikan Quran biasanya diadakan selama setiap hari dan pada waktu sore hari selama bulan Ramadan. Sedangkan kalau tidak bulan Ramadan, kegiatan ini berjalan selama 1 minggu 3 kali saja, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan biasanya kegiatan ini tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis Iqra saja, tapi juga
ada kegiatan lain seperti mewarnai dan melihat film. Karena supaya anak-anak itu tidak jenuh, yang hanya mendapatkan pengajaran tentang Al-Quran saja. Terus di samping itu pula, untuk para ustadz dan ustadzahnya juga memberikan materi seperti akidah, fikih, tarikh, atau yang disebut juga dengan sejarah-sejarah Nabi, dan lain-lain. Kondisi peserta atau mat'ung. Kegiatan yang dilakukan pada waktu sore hari biasanya membuat anak-anak itu semakin bersemangat dalam belajar, apalagi di saat kondisi pandemi seperti ini. Dan tidak lupa di tempat TPQ atau tempat pendidikan Quran juga menerapkan sistem protokol kesehatan. Yang selanjutnya ada kendala pelaksanaan kegiatan. Kendala dalam mengajar santri yang masih kecil pasti sangatlah susah atau dibilang ribet, karena sebagai ustadz atau ustadzah haruslah menguasai anak-anaknya terlebih dahulu. Maklum, kalau anak-anak itu pada rame, tapi kalau semisal bisa mengatasi keramaian itu dengan berbagai macam seperti diselingi dengan tepuk-tepuk, yang lebih membuat anak-anak itu semangat dan fokus sama ustadz dan ustadzahnya yang baru menerangkan. Dan anak-anak itu bisa dikendalikan dengan baik tanpa mengerasi dengan suara keras terhadap mereka. Berikutnya ada dokumentasi observasi dakwah struktural dari TPQ Al-Mutakin Gumbang, Kartasura. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.